action yang ya sebentar ya, corporate action yang bikin sedih, sebenarnya enggak juga sih, Hmm. tapi ini adalah corporate action yang di mana kalau udah seperti ini sahabat Miraset tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kamu nih delisting. Oke, kita bahas sedikit dulu ya. Dan sahabat Miraset delisting itu sebenarnya kalau misalnya IPO itu adalah perusahaan masuk ke bursa, sahamnya tercatat, kalau delisting berarti dihapus dari bursa, seperti itu. Jadi sahamnya, emitennya, efek dari emiten ya, efek emiten jadi atau saham itu tidak lagi diperdagangkan di, bursa. Nah, delisting sendiri sebenarnya ada 2 nih sahabat Miraset. Mungkin kalau yang bikin sedih itu adalah forced delisting yang artinya memang, di-delisting atau dihapus paksa oleh bursa karena memang perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria atau kriteria dan syarat-syarat tertentu. Sementara untuk voluntary delisting sendiri itu emiten sebenarnya mengajukan permohonan, jadi emiten melakukan, sukarela melakukan, delisting gitu ya dengan alasan internal. Kita bahas yang voluntary delisting dulu. Nah ini untuk yang voluntary delisting itu perusahaan yang TBK itu kalau mau jadi perusahaan tertutup, itu wajib, yang pasti adalah melakukan, RUPS ya. Jadi harus disetujui oleh RUPS, kemudian juga melakukan buyback atas seluruh sahamnya yang dimiliki oleh publik. Kemudian, melakukan keterbukaan informasi. Nah, kalau voluntary delisting tahun ini, tidak ada. Jadi tadi saya udah cari-cari sih sepertinya tidak ada untuk yang voluntary delisting. Nah ini ada yang tahun lalu. Tahun lalu itu RMBA atau Bentul International Investama itu, melakukan voluntary delisting. Itu biasanya disampaikan di, eee, keterbukaan informasi mengenai alasan untuk, perusahaan tersebut go private. Jadi dalam hal ini RMBA memang perdagangannya sudah tidak liquid lagi, kemudian juga, maka dari itu perseroan karena pemegang sahamnya juga sedikit, kemudian juga tidak liquid, jadi perseroan, mengajukan rencana go private. Nah itu, setelah itu nanti kalau misalnya kalau perusahaan sudah menyatakan untuk go private, maka si pemilik atau mayoritas dari perusahaan itu akan melakukan yang namanya tender offer. Dalam hal ini Bentul International Investama atau RMBA itu dimiliki oleh, British American Tobacco. Jadi, BAT yang melakukan tender offer terhadap, saham-saham RMBA yang ada di publik. Nah, waktu itu saham RMBA itu dibeli dengan harga, Rp1.000 per lembar saham. Nah, ini nanti ada jadwalnya, kurang lebih itu tender offer-nya selama 1 bulan. Dan kita bahas sedikit tentang forced delisting. Nah, kalau yang tadi voluntary delisting kan memang dalam hal ini kita sebagai pemilik saham publik pasti sahamnya akan dibeli dan harganya biasanya juga cukup bagus, jadi harganya premium di atas harga pasar. Karena memang, dananya juga ada nih dari si pemilik mayoritas. Nah, kalau forced delisting itu biasanya, eee, terjadi itu karena kelangsungan hidup dari perusahaan itu tidak lagi terjamin. Jadi, istilahnya sahamnya sudah, karena kelangsungan hidupnya tidak terjamin, misalnya pendapatannya nol atau enggak rugi bertahun-tahun tanpa ada perbaikan gitu ya, atau kegiatan operasionalnya terganggu seperti itu, maka sahamnya kan di-suspend. Atau misalnya, punya hutang kemudian yang tidak bisa dibayarkan, itu di PKPU, kemudian atau enggak diputus pailit oleh, pengadilan gitu ya, maka kan sahamnya di-suspend. Nah, di-suspend di pasar reguler dan pasar tunai itu itu di-suspend 2 tahun berturut-turut. Nah, seperti itu bursa bisa melakukan forced delisting. Dan ini syarat-syaratnya untuk forced delisting, sebenarnya kalau forced delisting itu sebenarnya ada syarat untuk perusahaan melakukan pembelian kembali sebenarnya, atas seluruh saham yang dimiliki oleh saham publik. Tapi biasanya karena perusahaan misalnya sudah terganggu, kegiatan operasionalnya, misalnya tidak punya pendapatan, ya otomatis rugi, dananya biasanya nggak ada. Jadi akhirnya kalau misalnya untuk forced, delisting itu biasanya agak susah untuk melakukan, pembelian kembali. Nah, kalau tahun ini juga nggak ada, tapi biasanya di berita-berita, itu ada isu-isu gitu ya, karena ada cukup banyak nih perusahaan yang memang sebenarnya sudah nggak banyak sih ya, sekitar 40 lah ya ini, itu yang memang sudah di-suspend selama 24 bulan berturut-turut. Tapi ketika saham misalnya di-suspend 24 bulan atau 2 tahun berturut-turut, tidak serta-merta itu pasti akan dilakukan forced delisting. Tentunya dari bursa itu juga mempertimbangkan
mempertimbangkan untuk kepemilikan saham publik. Jadi, kalau misalnya porsi publiknya cukup besar, itu juga kan, sangat-sangat beresiko begitu ya. Jadi biasanya memang tidak langsung, di-delisting. Dan seperti itu saja materinya sahabat Mira Asset, dan kita langsung masuk karena sudah banyak yang penasaran dengan materinya Elliott Wave.